Halo sahabat Excel, tutorial kali ini saya akan membahas tentang makro Excel untuk pemula, mulai dari nol. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa makro Excel ini sangat berguna ketika kita mengolah data atau membuat sesuatu yang berkaitan dengan Excel. Jadi untuk makro Excel ini kalau sudah menguasainya secara baik dan benar, maka itu akan membantu pekerjaan teman-teman yang menggunakan Excel. Baik, karena ini adalah tutorial untuk pemula, maka kita akan mulai dari nol. Mulai dari kita akan mengaktifkan terlebih dahulu menu developer. Kita lihat di sini belum aktif, belum ada menu developer. Cara mengaktifkannya di Excel 2013 adalah dengan mengklik File, kemudian Option, lalu Custom Ribbon. Silakan checklist di developer. Ini secara default biasanya belum di checklist. Kita oke, maka akan muncul menu baru yaitu menu developer. Kita lihat menu developer isinya apa saja. Ada visual makro, visual basic, makro, record makro, dan seterusnya. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai makro Excel, yang paling gampang teman-teman untuk memulai makro Excel ini adalah dengan merecord makro. Merecord makro ini adalah merekam kegiatan-kegiatan atau sebuah prosedur di mana ketika kita merekam maka makro itu akan membuat skrip-skrip yang nantinya bisa kita jalankan kembali. Jadi misalkan ketika kita memilih B3 misalnya, maka dia akan secara otomatis merecord, kemudian kalau kita menjalankan maka perintah memilih B3 akan dijalankan. Baik, langsung saja kita akan memulai yaitu merecord makro. Sebelum merecord makro, teman-teman perlu ketahui bahwa file Excel ini kita sebut sebagai workbook, di mana workbook ini terdiri dari beberapa sheet. Kali ini sheetnya ada cuma satu, kita bisa menambahkan ada sheet 2. Jadi dalam workbook itu bayangkan sebuah buku, di dalam buku itu ada beberapa lembar kertas. Nah, lembar kertas ini adalah sheet, halaman ya, atau sheet. Nah, di dalam sheet ini ada beberapa sel. Jadi kalau misalkan kita pilih B3, maka ini adalah sel B3. Di sini tulisannya B3, cara membacanya dari kolom kemudian baris. Di bawahnya B4, B5, kalau ke kanan C5, D5, E5, dan seterusnya. Baik, itu adalah sel-sel yang nanti akan kita pakai. Kita akan nanti familiar ketika menggunakan makro Excel. Baik, langsung saja kita akan memulai merecord makro. Makro yang akan kita buat ini adalah mewarnai sel. Jadi mewarnai sel sesuai dengan warna pilihan. Untuk latihannya kita akan memulainya ya. Baik, kita memulai record makro. Nah, di record makro ini akan muncul Windows baru, di mana makroname-nya ini kita akan isi sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, atau bebas lah. Kalau misalkan kita akan membuat makro mewarnai, kita bisa isi dengan mewarnai. Oke, kemudian shortcut key-nya kita kosongin dahulu. Store makro ini kita bikin di workbook aja, deskripsinya pun kita kosongkan. Kita lalu oke saja. Nah, setelah kita memilih oke, maka prosedur dari record makro ini akan dimulai. Jadi teman-teman jangan berlebihan atau mengklik-klik sesuatu di dalam sel-sel ini, karena itu akan terrecord. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengklik menu tidak masalah karena ini tidak direkam. Jadi yang direkam hanya kalau kita melakukan di dalam sel-sel ini, baik itu kita men-scroll horizontal maupun vertikal, kemudian kita mengklik sel-sel ini pun akan direkam. Kita akan mulai, kita misalkan men-select B3, kemudian kita kasih warna merah, kemudian kita akan select B4,
kita beri warna kuning, select B5, kemudian kita akan warnai dengan hijau. Oke, selesai. Kita stop recordingnya karena kita sudah selesai untuk merekam. Nah, lalu kita akan masuk ke di mana script-script tadi diletakkan, yaitu di Visual Basic. Cara membukanya dengan mengklik Visual Basic icon ini atau bisa menggunakan Alt F11. Kita klik. Nah, akan muncul Windows baru. Ini adalah Windows Visual Basic, di mana kita sebelah kiri ini ada Explorer-nya. Di sini ada modul 1, sheet 1, sheet 2, disk workbook. Kemudian di bawahnya ini ada properties ya. Properties dari yang kita pilih. Misalkan kita properties modul. Nah, seperti ini. Kemudian sheet seperti ini, kemudian sheet 2, disk workbook dan lain-lain. Nah, tempat kita tersimpannya makro yang sudah kita record tadi ada di modul 1. Nah, logonya seperti ini. Kalau kita double klik, maka sebelah kanan akan muncul script-script yang sudah kita rekam. Oke, di sini ada setiap makro akan dimulai dari sebuah pengantar atau sebuah memulainya prosedur. Ini adalah sub dan biasanya akan diakhiri dengan end atau end sub. Sub, end sub. Jadi di dalam sub and sub ini terdapat baris-baris script yang sudah kita rekam tadi, kita record makro tadi. Kemudian di sini ada warna hijau. Warna hijau ini paling depan ada tanda petik 1. Ini artinya komen atau sesuatu yang tidak dieksekusi. Jadi kita bebas di sini menulis sesuatu, ini tidak akan dieksekusi. Jadi tidak dieksekusi. Jadi di sini biasanya akan tertulis keterangan-keterangan tertentu sehingga memudahkan bagi para programmer untuk mencari kembali script-script atau menerangkan sesuatu tentang program yang kita buat. Nah, di bawahnya kita lihat. Nah, ini adalah hasil rekaman dari record makro kita tadi ya. Di sini ada range B3 select, artinya memilih B3. Yang tadi kita lakukan adalah memilih B3. Lalu di bawahnya ada width sampai end width ini. Ini adalah hasil dari memberi warna merah. Jadi setelah kita pilih, kemudian kita record tadi kan memberi warna merah. Kemudian kita pindah ke B4, pilih B4, kemudian memberi warna kuning. Kemudian B5 memberi warna hijau. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara script B3, B4, dan B5 hanya terletak pada color. Ini 255 colornya, kemudian ini 265535, kemudian ini colornya 528 dan seterusnya. Jadi simbol warna-warna yang kita pilih tadi itu disimbolkan dalam bentuk angka. Yang lainnya sama. Oke, sampai sini jelas. Nah, caranya bagaimana untuk menjalankan makro ini? Menjalankan makro ini ada beberapa cara. Nanti akan saya sampaikan 2 cara untuk menjalankan makro ini. Oke, kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita coba dulu, ini kita netralkan dulu. Oke, hilang warnanya. Baik. Nah, kita jalankan untuk proses running makro ini. Cara yang pertama adalah kita mengklik salah satu di dalam pewarna ini, bisa di atas sini, bisa di tengah. Nah, kemudian kita klik simbol run sub atau user form, bisa menggunakan F5 atau kita klik ini ya, icon tanda play atau tanda segitiga ini. Oke, kita coba klik. Nah, hasil record kita akan muncul kembali.
Di sini berarti sudah dijalankan sesuai proses di sub mewarnai ini. Sama hasilnya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, itu cara pertama. Nah, cara kedua, biasanya kita akan gampang kalau kita pindah-pindah ke VBA ini, ke Windows VBA ini biasanya akan lama ya, dan biasanya tidak user friendly. Nah, agar bisa user friendly, kita akan membuat sebuah tombol di workbook atau di sheet 1 ini. Caranya sangat gampang membuat tombol. Kita pakai saja gambar shape, kita pilih warna, kita gambar bentuk yang sesuai keinginan kita. Oke, kali ini saya menggunakan rounded rectangle. Kita buat saja tombolnya, bebas pilih warna apa aja, atau warna ataupun bentuknya bisa di bawah atau di sini. Saya kali ini akan memilih warna biru saja. Kemudian bisa kita kasih teks untuk menerangkan ini tombol apa. Karena ini mewarnai, kita kasih keterangan warnai. Oke. Kemudian biar agak bagusan, fontnya kita perbaiki, kita tengahkan, kita bikin bold. Oke, selesai tombol kita. Nah, kita bisa pindahkan juga, terserah selera kita diletakkan di mana nanti. Oke, ini masih belum terhubung. Caranya bagaimana agar bisa terhubung ke makro yang kita buat? Caranya gampang. Kita klik dulu, kita pilih, kemudian klik kanan. Di sini ada pilihan assign makro. Nah, kemudian di sini ada pilihan mewarnai sesuai dengan nama makro yang kita record tadi ya. Kita oke. Selesai, sudah terhubung. Jadi kalau kita dekatkan kursor ke tombol, akan berubah bentuk kursornya menjadi tangan atau kursor klik ya ini ya. Biasanya coba kita klik, muncul, berhasil muncul. Kita coba lagi biar yakin. Kita klik. Oke, berarti tombol yang kita buat ini sudah terhubung ke script mewarnai ini, sub mewarnai ini, gitu. Oke, kita bikin lagi untuk menghapus ya, jadi biar kita gampang. Oke, kita record lagi, kita buat namenya hapus. Kita oke. Nah, setelah record aktif, jangan berlebihan mengklik atau berlebihan melakukan aktivitas. Oke, kita seperlunya aja, kita select B3 sampai B5. Kemudian kita pilih ini no fill. Oke. Kita selesaikan saja, kita stop recording. Oke. Jadi kita buat script baru lagi, yaitu sub hapus. Di dalam sub hapus ini ada perintah pemilihan range B3 sampai B5 sesuai yang kita lakukan tadi, kemudian membuat menjadi warnanya hilang atau jadi no fill ya. Nah, di sini perbedaannya adalah di pattern Excel none. Kalau di atasnya ini di sub mewarnai tadi kan patternnya menjadi Excel solid. Kalau ini menjadi Excel none, artinya semua pattern tadi dihapus gitu. Oke, kita buat lagi untuk tombolnya. Oke, sama, kita pilih warna yang berbeda, misalnya kuning untuk hapus. Jangan lupa kita kasih keterangan tombol hapus. Oke, kita format, jangan lupa biar agak bagusan. Terakhir kita hubungkan ke makro hapus. Oke, selesai. Coba kita jalankan, mewarnai, hapus, mewarnai, hapus, mewarnai, hapus.
Oke teman-teman, selesai. Ini adalah contoh untuk makro Excel yang sangat sederhana, yaitu mewarnai dan menghapus warna yang sudah kita lakukan. Baik, langkah berikutnya ini juga penting, biasanya suka lupa. Setelah kita buat makro, jangan lupa untuk menyimpan agar kita bisa menggunakan kembali di kemudian hari. Nah, untuk menyimpannya biasanya default pertamanya adalah Excel itu adalah XLSX. Nah, kita rubah menjadi XLSM, di mana Excel yang ada makronya. Kita simpan. Oke. Nah, biasanya nanti berubah menjadi simbolnya ada ada gambar ini ya, gambar tandanya lagi gitu. Ini adalah hasil penyimpanan kita .xlsm. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.